Shalom jemaat Tuhan yang kekasih. Selamat datang yang baru datang dan yang berlibur dan yang baru hadir. Terima kasih. Mari kita baca bagian firman Tuhan. Kita hari ini terambil dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai ayat 39. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat Tuhan membacakan ayat yang genap. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang tidak membiarkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah mempunyai pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti yang tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik mereka maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema kekuatan kasih Allah. Kekuatan kasih Allah. Ketika berbicara tentang kasih, mungkin banyak orang berkata begini, saya tahu Tuhan itu mengasihi saya. Saya tahu Tuhan itu peduli dengan saya. Tapi seringkali saya tidak mengerti mengapa Tuhan mengasihi saya, mengapa Tuhan peduli dengan saya. Tapi masalah tetap ada, pergumulan tetap ada, dan tantangan hidup seringkali menyerang hidup saya. Kalau demikian, apa bukti kasih Tuhan dalam hidup ini? Maka kadang-kadang orang berkata begini, aku beribadah sama Tuhan, aku menyembah Tuhan, tapi kadang-kadang saya juga nggak ngerti ngapa alasan saya beribadah sama Tuhan, alasan saya menyembah Tuhan. Nah, kadang-kadang itulah yang membuat kita kadang menjadi lemah, kadang menjadi putus asa, dan kadang mulai membuat kita mengalami kekendoran di dalam melayani Tuhan dan mengikut Tuhan. Mengapa? Karena kadang-kadang di dalam pemahaman kita dengan realita hidup, kadang-kadang berbeda. Karena kita mengenal kasih Tuhan, tapi kadang kita merasa seakan-akan tidak mengalami kasih Tuhan. Mengapa? Karena tantangan dari dulu, sekarang, dan selamanya itu tetap ada. Pergumulan dari nenek moyang tergoyang-goyang sampai saat ini tidak akan pernah berubah. Kemudian kita mulai berkata, loh, di mana kasih Tuhan itu? Tapi saudaraku, mari kita boleh sungguh lagi melihat satu hal yang indah di sini. Beberapa hal yang indah di sini sebagai bukti kasih Tuhan. Kalau bicara tentang kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu adalah kasih yang kekal. Karena Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 17, dalam doa Tuhan Yesus mengatakan begini, aku mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi aku. Kasihku kepada Bapa dan kasih Bapa kepadaku adalah kasih yang kekal. Maka pertanyaannya muncul, sejak kapan Allah kita memiliki kasih? Jawabannya adalah sejak kekekalan. Kalau dengan demikian, maka Allah Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Allah Bapa, Allah Bapa mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Bapa, dan di antara tiga pribadi ini, di sana mereka boleh diikat dengan kasih itu sendiri. Tetapi kasih Allah itu tidak hanya sebatas Allah Tritunggal,
tapi kasih Allah itu dicurahkan kepada ciptaannya. Dan salah satu pribadi yang merasakan kasih itu adalah manusia itu sendiri. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Adam dan Hawa berada dalam Taman Eden, mereka menikmati begitu besar kasih Tuhan dalam hidupnya. Saya mau menjelaskan tentang bukti kasih Tuhan kepada Adam dan Hawa. Yang pertama, mereka dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain tidak. Ini satu bukti kasih Allah yang besar. Dan termasuk kita yang duduk di sini pun kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Ciptaan yang lain tidak. Maka ciptaan yang lain itu kita bisa bunuh, kita makan, dan selesai. Betul ya? Bisa jadi RW, bisa jadi saksang, bisa jadi rica-rica dan lain sebagainya. Nggak ada berdosa itu. Betul ya? Tetapi kita tidak boleh membunuh sesama kita. Karena sesama kita adalah gambar Allah. Maka ketika kita membunuh dia, kita meniadakan gambar Allah. Kita bukan bertanggung jawab pada dia, tapi kita bertanggung jawab pada siapa? Kepada Allah sendiri. Nah, itu satu bukti kasih Allah. Yang kedua, Allah menciptakan taman yang begitu indah. Dan di sana Allah menempatkan manusia. Dan manusia hanya menikmati keindahan taman itu dan juga setiap buah yang ada dalam taman itu. Di sana belum makan babi, belum makan daging. Sehingga di sana makan buah, di sana umur panjang, di sana sehat dan lain sebagainya. Yang banyak makan daging itu banyak penyakit. Termasuk yang ngomong ini bertobat. Nah, begitu ya, kedagingannya banyak itu. Jadi kadang-kadang kita orang Indonesia kemana-mana bilang, mau kemana kalau ada pesta? Mau kemana? Makan daging. Saya nggak tahu di sini di Sumatera istilahnya seperti itu apa tidak. Begitu ya. Kalau di Timor itu kalau mau pergi pesta, tentang, Om mau kemana? Om mau makan daging dulu. Padahal dimakannya nasi dengan daging, tapi dia mau makannya daging. Maka kadang-kadang banyak stroke-nya. Setiap kali saya buka Facebook, kadang-kadang foto-foto di sana banyak yang terbaring. Ujung-ujungnya apa? Kemarin tadi pagi satu lagi, itu tinggal di samping rumah kami. Itu sakit gara-gara stroke. Kenapa? Daging terus. Tetapi pada awalnya Allah menciptakan pohon-pohonan dan di sana buah-buah yang indah dinikmati oleh Adam dan Hawa. Dan di sini kita melihat pohon-pohon itu berbuah bukan karena Adam dan Hawa yang mengerjakan itu. Tetapi Allah sudah menciptakan itu dengan buahnya. Tinggal hanya manusia itu petik. Sehingga tidak susah payah membanting tulang-tulang dibanting. Begitu ya. Tapi di sana semua makanan sudah siap. Kita sekarang pakai acara lembur segala, gitu ya. Baru bisa cukup untuk hidup ini. Di sana Adam dan Hawa tidak perlu mikir stres, tidak perlu stres. Mikirin besok makan apa, besok makan di mana, dan besok makan siapa. Karena semua sudah tersedia. Maka otomatis mereka hanya besok petik makan. Bukankah itu kebesaran Tuhan? Mereka menikmati. Bahkan hal yang istimewa adalah mereka bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Betul? Tidak perlu takut dengan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat. Tapi Allah datang untuk berbicara secara langsung pada mereka. Seperti saya bicara dengan istri bicara dengan saya. Ngomong apa adanya. Hei Adam, hei Hawa. Sangat luar biasa bukan? Pertemuan yang begitu indah. Maka istilah Taman Eden itu dari bahasa Anglo-Saxon, itu bahasa Syria kuno, artinya apa? Taman sukacita atau Taman Sentosa. Dan Taman Sentosa oleh karena Allah hadir di sana. Taman Sentosa oleh karena manusia tidak susah-susah di sana. Bahkan yang indah lagi adalah Allah yang hadir, dia menggunakan bahasa manusia. Sehingga di sana Adam dan Hawa bisa berbicara dengan Allah dengan bahasa manusia. Nah, mungkin saudara dan saya berkata begini, kalau demikian, bahasa Adam dan Hawa yang dipakai pada saat itu apa? Kalau saudara bertanya pada saya seperti itu, saya berikan jawaban begini. Kalau saya masuk surga, nanti saya akan tanya sama Adam dan Hawa. Tapi kalau nanti di neraka, saudara tanya sendiri. Ya gitu ya. Tapi otomatis itu bahasa manusia. Karena Adam dan Hawa adalah manusia, maka Allah memakai bahasa manusia supaya manusia bisa menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi jemaat Tuhan yang kekasih, dalam keindahan yang begitu luar biasa, ternyata Kejadian pasal 3 mengatakan bahwa manusia jatuh di dalam dosa.
Mungkin saudara dan saya berkata begini, loh kan kita bicara kasih Tuhan. Allah itu mengasihi, Allah sudah memberikan segalanya. Tapi mengapa Allah membiarkan manusia jatuh dalam dosa? Allah bisa mencegah manusia supaya manusia tidak bisa buat dosa. Tapi ada lagi bertanya, mengapa Allah harus menaruh buah pohon tentang baik dan jahat itu dalam taman itu? Kalau Allah tidak taruh buah pohon tentang baik dan jahat itu dalam taman itu, tidak mungkin manusia jatuh dalam dosa. Maka Allah sedang mendramatisir kejatuhan daripada manusia sendiri. Karena Allah menempatkan pohon itu. Tapi saudaraku, kalau Allah tidak menempatkan pohon itu dalam taman itu, maka manusia tidak punya kehendak bebas untuk memilih. Maka manusia tidak beda dengan robot. Manusia tidak beda dengan robot. Kenapa? Robot tidak punya kehendak. Robot tidak punya kehendak. Robot tidak punya perasaan. Dan robot tidak punya IQ, tidak punya rasio. Tapi di dalam diri manusia, Allah menanamkan rasio, Allah menanamkan kehendak, Allah menanamkan perasaan. Maka di sana manusia harus punya kebebasan untuk memilih. Apalagi manusia ditetapkan sebagai makhluk yang bermoral. Makhluk yang bermoral berarti makhluk itu punya kebebasan. Dan karena dia punya kebebasan, dia bisa memilih yang baik, baru dia disebut dengan sebagai makhluk yang bermoral. Tapi kalau dia tidak punya kebebasan, bagaimana mungkin dia disebut dengan makhluk sebagai makhluk yang bermoral? Maka Allah menaruh di situ bukan berarti Allah sedang mendramatisir kejatuhan manusia. Tidak. Allah sedang menunjukkan kasih-Nya bahwa Allah tidak mengekang manusia seperti robot. Tapi Allah memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih. Hanya manusia sendiri yang memilih Allah. Saudaraku, di sini bukti kasih Tuhan. Maka kita tidak boleh melihat itu hanya dari sisi kejatuhan, tapi kita melihat ada sisi yang lain di mana Allah Tritunggal memiliki kasih. Tapi kasih itu tidak hanya diikat dalam kekekalan, tapi kasih itu diturunkan kepada manusia. Pertanyaannya, ketika manusia jatuh dalam dosa oleh karena pilihan manusia, maka akibat daripada dosa manusia itu mati. Pertanyaan saya, apakah Allah membiarkan manusia itu dalam dosa? Kita melihat ayat yang ke-31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Sepertinya ayat ini bertentangan dengan Kejadian pasal yang ketiga. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Kenyataannya Kejadian 3 bagaimana? Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Berarti apa? Allah kalah, betul? Allah kalah atau tidak? Jawabannya tidak. Manusia kalah. Manusia kalah dari setan. Itu oleh karena manusia punya pilihan. Kalau demikian, mengapa Allah tidak menopang manusia? Loh, itu kebebasan manusia untuk memilih. Sehingga akhirnya manusia jatuh. Tetapi bukti Allah tidak dikalahkan. Dan orang yang sungguh ditentukan untuk diselamatkan tidak dikalahkan oleh setan. Yaitu, di sini dikatakan ayat 32. Mari kita lihat, ayat 32. Jangan lihat saya, nanti rambut saya tambah rontok. Ayat 32. Ayat 32. Mari kita baca sama-sama. Ayat 32. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Ini berbicara tentang apa? Walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, kasih Allah memiliki kekuatan yang begitu dahsyat buat umatnya. Maka walaupun begitu, dari Kejadian 3 sampai kepada kitab Matius, jangka waktu yang begitu lama, tapi jangka waktu itu tidak pernah menyediakan akan kasih Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tepat pada waktu Allah, dia mengutus anaknya yang tunggal. Mengutus anak yang tunggal untuk apa? Menghancurkan musuh yang tidak dapat dihancurkan oleh manusia. Menghancurkan musuh yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Maka Allah datang untuk menjadi pembela bagi kita. Dia harus menjadi pahlawan yang menyelamatkan kita. Maka Yesus datang. Ketika Yesus datang, tujuannya untuk menghancurkan akan musuh kita, lawan kita. Ada 3 musuh kita yang tidak bisa kita taklukkan. Yang pertama, setan kita tidak bisa taklukkan. Yang kedua, kuasa maut kita tidak bisa taklukkan. Dan yang ketiga, neraka kita tidak bisa taklukkan. Tetapi dengan salib terpampang, Yesus datang membuktikan kasih-Nya
bukan kita yang berhadapan dengan setan, bukan kita berhadapan dengan kuasa maut, bukan kita berhadapan dengan neraka, tapi Yesus datang berhadapan dengan setan. Yesus datang berhadapan dengan kuasa maut. Yesus datang berhadapan dengan neraka. Maka 1 Petrus mengatakan bahwa ketika Yesus mati di atas kayu salib, dikatakan bahwa Yesus masuk sampai kepada dunia orang mati dan mengabarkan Injil di sana. Imam Samudra, bukan yang bom ya, yang mencipta teori penginjilan untuk orang mati, dia mengutip ayat ini dan dia katakan gereja sekarang penginjilannya hanya untuk orang-orang yang hidup. Itu salah, karena Alkitab katakan bahwa ketika Yesus disalibkan, Yesus masuk ke dalam dunia orang mati dan di sana dia menginjili di sana. Maka gereja harus melakukan penginjilan terhadap orang mati. Saya katakan itu konsep yang keliru. Mengapa? Karena Alkitab tidak pernah berbicara tentang penginjilan buat orang mati. 1 Samuel mengatakan bahwa ketika sudah ada kalau orang mati dan orang hidup itu sudah memiliki dunia yang berbeda, sehingga tidak ada hubungan lagi antara orang hidup dan orang mati. Maka ketika saya menjelaskan itu dalam pendalaman Alkitab, ada yang mengatakan tidak di sini, di tempat lain. Ada yang mengatakan begini, tapi Pak Pendeta, kadang-kadang ketika oma saya mati, saya kadang-kadang hari ketiga saya lihat kok dia ada duduk di kuburan itu. Mukanya persis seperti itu. Kalau yang masih pegang ini bertobat ya. Iya. Mau persis sekali, rambutnya panjang, mukanya persis, hidupnya majunya persis. Saya katakan, itu bukan nenek kita lagi. Itu bukan nenek kita. Itu adalah tipuan setan untuk menghancurkan kita sehingga kita percaya. Tidak ada lagi hubungan antara orang hidup dan orang mati. Maka tidak perlu ada penginjilan. Kalau tidak ada perlu penginjilan, mengapa 1 Petrus mengatakan bahwa Yesus harus masuk ke dalam kubur dunia orang mati dan di sana dia melakukan penginjilan? Jawabannya adalah kematian Kristus, proklamasi kemenangan bukan hanya bagi orang yang hidup, tapi proklamasi kemenangan harus sampai kepada dunia orang mati, sampai kepada neraka, bahwa Yesus sudah menang terhadap dosa, Yesus sudah menang terhadap maut, Yesus sudah menang terhadap iblis, sehingga dunia orang mati pun tidak boleh menyangkali kemenangan Kristus, karena proklamasi kemenangan sudah sampai di sana. Neraka tidak berani menyangkali kemenangan Kristus, karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, proklamasi kemenangan pun sampai pada ke neraka, sehingga dunia orang mati, dunia setan, dunia neraka, mereka mengakui kemenangan Kristus itu sendiri. Pertanyaan saya, mengapa Yesus harus melakukan begitu dahsyat? Dia tidak hanya mati di atas kayu salib, tapi dia harus memproklamirkan kemenangan itu begitu dahsyat sampai dunia setan, dunia orang mati, dunia neraka harus diproklamirkan. Pertanyaan saya, mengapa dia melakukan itu? Jawabannya hanya satu, oleh karena kasihnya begitu kuat bagi umat yang dikasihinya. Amin itu. Kalau Allah tidak sungguh mengasihi kita, kasih itu tidak begitu kuat bagi kita, untuk apa anaknya yang tunggal? Nilai yang tertinggi bagi Allah yaitu anaknya yang tunggal, tapi dia mampu menyerahkan itu bagi kita. Yang kedua, kalau dia tidak mengasihi kita, untuk apa dia harus mati di atas kayu salib? Dan dia memproklamirkan itu sampai pada dunia orang mati, sampai kepada dunia neraka. Dia harus memproklamirkan kemenangan itu. Itu oleh karena kasih yang kuat daripada Allah buat saudara dan saya. Maka kita tidak boleh mempermainkan kasih Tuhan itu. Mengapa? Karena dia berani merelakan kemuliaannya, dan dia mau masuk ke dalam dunia orang mati untuk memproklamirkan kemenangan saudara dan saya. Kalau Yesus tidak memproklamirkan itu, kita tidak punya kuasa apa-apa. Karena apa? Kita tidak bisa melawan setan dan kekuatan kita. Kita tidak bisa melawan dunia orang mati. Karena kematian adalah akhir bagi kita dan menunjukkan ketidakberdayaan kita. Karena kematian adalah dari keberadaan menjadi ketiadaan. Ketika kita menuju pada ketiadaan, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa dan keberdayaan apa-apa. Apalagi kalau sampai di neraka. Neraka adalah dunia penghakiman terakhir. Dan di sana ada penganiayaan yang tidak ada habisnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki kuasa yang bisa keluar daripada neraka itu sendiri.
Orang kaya punya kekayaan ketika dalam kasus orang kaya dan Lazarus. Dia punya power, dia punya kuasa dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke neraka, dia tidak bisa punya kuasa. Jangankan kuasa keluar dari neraka, kuasa ambil air untuk menitikkan satu titik ke ujung lidahnya, dia tidak punya kuasa untuk itu. Walaupun dia di dunia, dia punya kuasa. Tapi di neraka dia tidak punya kuasa apa-apa. Karena neraka adalah tempat di mana di sana penuh dengan penderitaan dan lain sebagainya, dan tidak ada satu kuasa pun yang bisa melepaskan kita dari sana. Karena itu sudah menjadi tempat penentuan Tuhan bagi kita. Tapi kita bersyukur kasih Allah boleh sungguh lagi memproklamirkan kematian bukan hanya untuk orang hidup, tapi dunia orang mati dan neraka. Di sana sudah ada proklamasi kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan Kristus adalah kemenangan saudara dan saya. Amin itu. Maka Paulus katakan dalam 1 Korintus 15, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kami. Mengapa? Karena ini bukti kebesaran kasih Allah buat saudara dan saya. Maka mari kita boleh sungguh lagi melihat. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita MTDT. Apa itu MTDT? Maju terus dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita mengalami kekuatan kasih Allah. Dia sudah membebaskan kita, dan itu bukti kasih yang tidak terpadamkan oleh apapun juga. Setan tidak dapat memadamkan kasih itu. Kematian tidak pernah memadamkan kasih itu. Apalagi neraka tidak dapat memadamkan kasih itu. Karena semuanya itu sudah dikalahkan oleh Kristus, dan kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Maka dia katakan, jika Tuhan di pihak kita, siapa yang apa? Lawan kita. Siapa yang lawan kita? Jawab. Tidak ada. Kenapa? Musuh yang tidak dapat kita kalahkan, itu sudah dikalahkan Kristus, dan dia memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Selanjutnya, mari kita melihat kekuatan kasih Tuhan dibuktikan dengan pengorbanan Kristus, mengutus Kristus, dan memberikan kemenangan buat kita. Tapi selanjutnya mari kita lihat lagi ayat 35. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-35. Ayat 35, 36 dan 37. Kita baca sama-sama. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hal yang kedua, bukti kasih Allah, kekuatan kasih Allah kepada kita. Tidak hanya Dia melepaskan kita daripada musuh, 3 musuh besar yang tidak pernah kita kalahkan. Tapi selanjutnya kita melihat di sini disebutkan apa? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Allah? Di situ dia sebutkan penindasan kah, kesesakan kah, penganiayaan kah, kelaparan kah, ketelanjangan bahaya kah, pedang kah? Bahkan dia akan sampai kepada maut kah? Kalau saudara dan saya baca di sana. Tapi mari kita boleh sungguh lagi melihat, loh, saya kan sudah diselamatkan. Saya sudah menang terhadap setan. Saya sudah menang terhadap maut. Saya sudah menang terhadap neraka. Saya bukan warga neraka lagi. Saya bukan warga setan lagi. Saya bukan warga di dalam cengkraman setan lagi. Saya menang. Tapi mungkin saudara dan saya menatap saya dan berkata, loh, kalau saya sudah menang, seharusnya hidup ini lancar. Saya sudah menang, seharusnya pergumulan tidak ada. Siapa bilang begitu? Di sini Paulus mengatakan, ada penganiayaan, betul. Ada pedang, ada penderitaan, ada pergumulan, ada masalah. Bahkan dikatakan ada maut sekalipun. Artinya apa? Itu yang dialami oleh Paulus. Paulus sedang ada dalam penjara di Roma. Sebentar lagi dia mati. Tapi dia mau katakan, walaupun saya mati sebentar lagi dalam penjara, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya daripada kasih Allah. Amin itu. Jadi kasih Allah bukan diukur dengan adanya penganiayaan atau tidak. Kasih Allah bukan diukur dengan masalah adanya pergumulan apa tidak. Tetapi kasih Allah diukur dengan satu hal, yaitu saya tidak dapat dipisahkan daripada kasih Allah. Amin itu. Nah, bagaimana untuk bisa membuktikan kasih Allah itu tidak dapat dipisahkan dari hidup saya? Harus diuji. Bagaimana ujiannya? Melalui penganiayaan, melalui penindasan, melalui pedang, melalui pergumulan, melalui tantangan. Maka dengan demikian saya mau katakan, walaupun saudara dan saya percaya sama Tuhan, sampai kita lengket sama Tuhan sekalipun, penganiayaan, penderitaan, pergumulan, masalah tidak akan pernah lepas dari hidup kita. Amin itu.
Kalau saya mau belak-belakan di sini, saya tidak politik. Tapi saya mau katakan, seorang seperti Basuki Cahayapurnama, dia kurang apa? Dia berjuang kurang apa buat Indonesia? Dia berjuang menunjukkan kualitas iman apa kurang di Indonesia? Iman Kristen apa yang kurang di Indonesia? Tapi mungkin kita akan bertanya, mengapa dia harus mengalami seperti itu? Kemudian kita mulai bertanya, di mana pihak Tuhan ketika dia mengalami seperti itu? Di mana keadilan Tuhan dan kasih Tuhan ketika dia harus mengalami seperti itu? Tapi saudaraku, yang saya mengerti satu hal, dia punya kualitas, dia punya kasih Allah, dia punya kebenaran, dia punya kejujuran. Tapi semua itu harus diuji. Bagaimana diujinya? Dengan adanya Tuhan mengizinkan. Ada orang yang nggak suka. Dengan adanya kejahatan harus menguji dia. Dengan adanya tantangan menguji dia. Apakah di tengah-tengah kondisi itu dia berdiri teguh? Ketika dia berdiri teguh, saya percaya itu bukan karena kuat dia, tapi karena kasih Tuhan yang menopang dia. Dan saya mengerti satu hal. Ketika dia mengalami tantangan begitu hebat, penyembahan dia dan kesetiaan dan keintiman dia dengan Tuhan semakin dalam. Ada kesaksian-kesaksian khusus yang saya dapat. Bahkan saya adalah salah satu anggota dari perkumpulan budaya dan juga usaha daripada reform Injili yang sedang berjuang untuk memajukan kemajuan daripada bangsa Indonesia. Dan bagaimana teologi reform memberikan masukan-masukan yang berarti bagi perkembangan Indonesia. Dan saya adalah di dalam grup itu saya adalah salah satu anggota di dalamnya. Dan di sana beliau sering kali bersaksi, sudah diundang 3 kali untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dan di sana kelompok ini namanya religius, saya lupa istilahnya itu. Tapi dia sudah diundang 3 kali dan dia bersaksi tentang bagaimana dia ditekan di dalam tantangan yang dihadapi. Tapi di sana dia semakin bertelut di bawah kaki Tuhan. Dan dia percaya bahwa kebenaran akan dibuktikan. Bahkan pada akhirnya dia bersaksi apa? Kalau pada akhirnya dia harus masuk penjara, dia tahu itu oleh karena bukti kasih Tuhan. Ketika dia menyaksikan seperti itu, banyak orang mulai bertanya, loh, kalau dia masuk penjara, bukti kasih Tuhan itu apa? Bukti kasih Tuhannya adalah dia akan membuktikan bahwa penjara tidak akan pernah mengikat akan kebenaran yang selama ini dia perjuangkan. Baru dia punya satu statement yang indah. Nelson Mandela pernah masuk penjara, tapi keluar jadi presiden. Dia percaya kebenaran tidak akan pernah dihubungkan karena kebenaran berpihak kepada orang yang hidup dalam kebenaran. Kasih tidak akan pernah dihubungkan karena kasih akan berpihak kepada orang yang hidup dalam kasih itu sendiri. Maka dia mengasihi orang yang mengasihinya. Ada saksi-saksi yang begitu menyudutkan dia, tetapi dia tidak mau laporkan. Mungkin kelompok-kelompok yang lain yang membela dia melaporkan, tapi dia tidak mau melaporkan itu karena dia berdiri di dalam pembuktian kasih dan kebenaran itu. Nah, saya tidak mengangkat dia berarti beliau sama dengan Allah, sama dengan Yesus Kristus, tidak. Tapi ini contoh hidup tentang orang yang hidup di dalam kebenaran. Jadi saya mau katakan buat kita, orang yang hidup dalam kasih Tuhan bukan berarti dia tidak punya masalah, bukan berarti dia tidak punya pergumulan, bukan berarti dia tidak lepas daripada penilaian, tetapi semuanya itu kita lihat dalam bingkai pembuktian kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita, yang tidak dapat dipisahkan dalam hidup kita. Saya angkat satu kasus dalam Kisah Para Rasul. Dalam satu kejadian di mana bersamaan Petrus dipenjarakan dan Yakobus dipenjarakan. Ketika mereka dipenjarakan, dalam bersamaan waktu, Yakobus itu dipancung, sedangkan Petrus dikeluarkan. Bagaimana keluarkannya? Petrus dikeluarkan. Malaikat Tuhan datang, menggoncangkan tali besi dan lain sebagainya. Kemudian semua borgol lepas, dan malaikat itu pimpin Petrus keluar. Sedangkan Yakobus bagaimana? Yakobus tidak bikin apa-apa. Akhirnya datanglah perwira. Malaikat Tuhan tidak bikin apa-apa. Malaikat tidak disuruh. Akhirnya perwira Romawinya datang dan mengambil Yakobus dari penjara dan akhirnya dipotong lehernya. Pertanyaan saya, apakah Tuhan hanya mengasihi Petrus dan Tuhan tidak mengasihi Yakobus? Kadang kan image kita Tuhan mengasihi itu berarti kalau dia punya masalah selesai gitu ya, lepas. Tapi dalam konteks ini, apakah kita berani katakan Tuhan hanya mengasihi Petrus
dan Tuhan tidak mengasihi Yakobus? Padahal Yakobus ada dalam penjara karena menginjili. Jawabannya, Tuhan mengasihi Petrus dan Tuhan mengasihi Yakobus. Tapi mengapa Yakobus harus dipancung kepalanya? Jawabannya adalah karena masa pelayanan Yakobus sudah selesai. Dan itu cara Tuhan untuk membuktikan, karena Yakobus mengasihi Tuhan, maka dia rela memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kenapa? Karena Yakobus punya satu pengharapan bahwa Yesus sudah mati bagi saya. Saya mau bukti kasih saya sama Tuhan, dan saya percaya bahwa masa pelayanan saya sudah selesai dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Maka mari kita boleh sungguh lagi punya satu. Mengapa Petrus diizinkan keluar? Karena masa pelayanan Petrus belum selesai. Petrus harus menjadi sokong guru gereja. Dia harus melayani di tengah-tengah orang Yahudi. Maka otomatis dia dilepaskan untuk menjalankan tanggung jawabnya. Tetapi kita melihat Petrus akhirnya disalibkan kepala dari bawah. Dan akhirnya dia mati. Tidak ada satu murid pun yang mati dengan cara tidak martir. Semuanya mati martir. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak sayang? Tuhan sayang. Mengapa Tuhan sayang tapi Tuhan membiarkan mereka martir? Jawabannya, karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Yesus sudah mati bagi mereka. Karena mereka sudah mengalami kasih Tuhan, maka kasih Tuhan yang ada dalam diri mereka harus diuji dengan tantangan itu. Apakah di tengah-tengah kondisi itu mereka menyangkali Tuhan atau mereka tetap setia sama Tuhan? Buktinya, kasih Allah tidak memisahkan mereka, tidak memisahkan atau menghindari apa itu, melepaskan dan terlepas daripada mereka. Maka di tengah-tengah kehidupan mereka sudah di ujung tanduk seperti itu, mereka tidak mau menyangkali Tuhan dan mereka menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Maka saya mengatakan buat kita, kekristenan bukan hanya datang duduk diam dengar di ibadah selesai itu pulang, tidak. Tapi kekristenan itu kasihnya dibuktikan. Apakah dengan masalah, apakah dengan tantangan, apakah dengan pergumulan, kita masih tetap fight bersama Tuhan. Betul ya? Kita mau tetap setia melayani Tuhan. Masihkah kita setia memberi hidup sama Tuhan? Walaupun nyawa sekalipun. Masihkah kita mau? Kalau itu masih, maka itu baru kalimat yang katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Jangan sampai sedikit masalah sudah bilang, Pak Pendeta, kita juga sudah tidak mau. Kerja berat, apalagi bangun pagi, harus latihan jam 9 pagi. Aduh Pak Pendeta, di sini tidak pernah ada, tempat lain itu ada. Aduh Pak Pendeta, kita so sibuk. Kita sudah sibuk sekali. Sudah tidak ada kesempatan lagi. Pergumulan. Pak Pendeta, bagaimana kita mau setia sama Tuhan, melayani Tuhan? Sebelum kita setia sama Tuhan, aduh, kita punya pacar itu setia sekali Pak kita. Setelah kita setia sama Tuhan, akhirnya banyak cengkuda, akhirnya kita diputusin. Lah mana bukti kasih Tuhan? Kalau diputusin, yang penting jangan keputusin. Dia yang putusin. Itu tandanya dia tidak setia. Tapi ketika dia putusin kau, jangan kau benci sama dia, ya. Jangan kau dendam sama dia, ya. Ya, Ya, Pak. kau kasih. Kencang. Karena begini, sadar atau tidak? Kalau saudara sayang sama dia, betul ya? Dia putusin saudara, dan saudara tetap benci dia dan dendam dia, itu tandanya saudara tidak sayang sama dia. Kenapa? Mungkin dengan kita dia tidak bahagia, tapi ketika dia sama orang lain dia bisa bahagia. Jadi orang yang mengasihi adalah orang yang relakan kekasih hatinya kepada orang lain, asalkan dia bahagia, walaupun sakitnya di sini. Mereka nunggu ujungnya itu pasti, gitu kan? Maka mari kita boleh belajar satu hal. Saya tidak pernah membuat teologi bisa hidup Tuhan itu semua lancar. Tetapi satu teologi yang benar, kasih kita harus diuji. Di tengah-tengah ujian itu, masihkah kita sungguh setia sama Tuhan? Tapi ketika kita setia sama Tuhan, itu bukan kasih bersumber dari kita, tapi itu kasih itu bersumber dari Allah. Maka apapun juga tidak akan memisahkan kita. Hal yang ketiga, yang terakhir di sini, bukti kasih Tuhan tidak hanya memberikan kemenangan bagi kita untuk menghancurkan setan, maut dan neraka. Yang kedua, tidak hanya menguji kita dan membawa kita mengalami kemenangan sehingga kita tidak dapat dipisahkan daripada kasih Tuhan dalam tantangan hidup. Tapi yang ketiga, kalau saudara dan saya mulai membaca ayat selanjutnya,
Mari kita baca ayat yang 38 dan 39. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada dalam apa? Kristus Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kita melihat penekanan di sini mau mengatakan satu hal. Kalau Allah yang sudah mengikat kita dengan kasih-Nya, Allah yang sudah menebus kita dengan kasih-Nya, Allah yang sudah memberikan kemenangan bagi kita dengan kasih-Nya, maka apapun juga yang mau memisahkan kita daripada kasih Allah, malaikat-malaikat, penguasa macam-macam. Jadi dunia kelihatan, dunia yang tidak kelihatan. Karena malaikat, penguasa-penguasa itu bicara tentang dunia yang tidak kelihatan. Bahkan bicara tentang masalah pergumulan, masalah macam-macam itu yang ada dalam dunia yang kelihatan. Dua dunia ini tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Kenapa? Karena kuasa yang ada di dalam kita. Dalam Matius pasal 28, ketika Yesus menaik ke sorga, dia bilang apa? Segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada dalam tanganku. Maka yang menopang kita bukan kuasa kita, tapi yang menopang kita adalah kuasa Allah yang dilandasi oleh kasih-Nya yang begitu kuat buat kita. Saudaraku, pernikahan bisa dipisahkan apa tidak? Pernikahan bisa dipisahkan apa tidak? Bisa. Punya saya ya. Pernikahan bisa dipisahkan? Bisa. Yang belum menikah jangan jawab. Yang sudah menikah, pernikahan bisa dipisahkan apa tidak? Sekali lagi, pernikahan bisa dipisahkan apa tidak? Bisa. Ya, ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak bisa, ada yang bilang moga-moga. Ada yang bilang insya Allah. Sekali lagi, pernikahan bisa dipisahkan apa tidak? Bisa. Semua setuju bisa? Bisa. Coba angkat tangan yang saya lihat. Yang bilang bisa itu, coba Ibu Hadmida lirik Bapak, kok angkat tangan itu ya? Coba yang bilang bisa, angkat tangan lagi supaya saya ketahui. Wah, saya herannya, turun tangan. Coba Bung Tony sama Ibu Rika angkat tangan. Suami istri dulu bersebelahan bilang bisa. Wah, ini repot ini. Yang bilang bisa lagi angkat tangan. Oke, saya sudah tahu. Yang bilang tidak bisa dipisahkan, angkat tangan. 1, 2, angkat tangan tinggi. Melki, ya, siapa lagi? Ya, silakan. Gara-gara pertanyaan ini membuat terbelah dua ini. Ya, angkat tangan yang bilang bisa bisa dipisahkan, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Tadi yang bisa ya, saya bilang ya. Maksud saya tidak bisa sebenarnya. Yang tidak bisa dipisahkan, angkat tangan. 1, angkat tangan tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, puji Tuhan, berbahagia Ibu Tiara karena ada Alfi yang tidak. Nah, berbahagia Pak Utagal, berbahagia Ibu Admida. Tapi lirik Bapak tadi angkat tangan. Ya. Angkat tangan yang lagi bingung dan tidak ngerti dan tidak kasih jawaban, angkat tangan. Angkat tangan. Ya. Yang lagi bingung, yang gak kasih jawaban, angkat tangan. Itu antara duitnya orang hidup dan orang mati. Nah, iya. Saudaraku, pernikahan itu bisa dipisahkan. Dipisahkan dengan apa? Maut memisahkan. Betul ya? Maka ketika mengucapkan di depan pendeta, bukan di depan pendeta, di depan Tuhan, di depan mimbar, ada satu kalimat, aku setia kepadamu, baik susah maupun senang. Ya? Apalagi? Jangan senang duluan. Ada yang senang atau susah? Senang duluan, tidak boleh. Susah dulu. Susah maupun senang. Kalau senang itu bisa setia, susah belum tentu setia. Apalagi itu? Sakit ataupun? Saya heran, yang belum berkeluarga pun ngomong. Itu ada di belakang, kan ketahuan semua dari sini. Ya, apa itu? Itu tandanya dia sudah konseling pranikah. Dia menjalani iman. Itu tandanya undangan sudah jalan, tapi nama orangnya belum.
Iya, jadi apa itu? Susah atau senang? Apalagi sakit ataupun sehat? Apalagi? Miskin ataupun kaya. Mantap. Tapi ujungnya, jadi kita tidak boleh dipisahkan walaupun susah maupun senang, sakit ataupun sehat, miskin ataupun kaya. Tapi ada satu yang terakhir. Apa Pak Kris? Dia natap saya begitu mantap gitu. Belum ngerasain jadi nggak bisa jawab. Ya. Hanya maut yang apa? Bisa apa tidak? Bisa. Hanya maut bisa memisahkan. Tapi ada satu yang ada dalam hidup manusia yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Apa itu? Kasih Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Mengapa kasih Kristus tidak dapat dipisahkan oleh apapun juga? Karena kasih Kristus begitu kuat. Ketika sekali dia berikan buat kita, nilainya kekal dalam hidup kita. Amin itu. Maka dunia kesementaraan tidak akan pernah memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Dan dunia kekekalan tidak akan pernah memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah ditentukan untuk diselamatkan. Maka kasih itu kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Saudaraku, betapa bangganya kita menjadi milik Kristus. Amin itu. Karena disinilah bukti Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Jadi yang ketiga adalah, yang kita lihat di sini adalah kasih yang begitu kuat. Kasih Allah yang begitu kuat. Tidak hanya sebatas dalam kesementaraan. Tetapi kasih Allah yang begitu kuat memimpin kita masuk ke dalam kekekalan. Dan di dalam kekekalan itulah, berdasarkan kasih itulah kita menyembah Tuhan. Saya tutup dengan ada bagian firman Tuhan mengatakan begini. Tinggallah ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Betul ya? Berarti semua baca Alkitab. Tinggallah tiga hal ini apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam dan di mana itu? Jawabannya mantap sekali. Di dalam Alkitab. Ya udah. Mantap sekali jemaatku ini. Senang juga saya menggembala terus di Osaka ini ya. Kenapa? Semuanya sudah di Alkitab. Ya, tidak usah susah-susah lagi. Semua di Alkitab. Ya. Kalau saya tanya lagi, sebab segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dia lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di mana? Jawabannya Alkitab juga. Hebat sekali. Nah, dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Tapi kalimat selanjutnya adalah yang terbesar adalah kasih. Mengapa yang terbesar adalah kasih? Karena iman, pengharapan itu berhenti dalam kesementaraan. Betul? Saya beriman sama Tuhan. Itu selama saya berada dalam kesementaraan. Saya berpengharapan kepada Tuhan. Itu dalam kesementaraan. Tapi ketika saya kembali, baik saya mati atau Tuhan Yesus datang kedua kali, saya kembali ke surga. Saya tidak pakai lagi iman. Saya tidak lagi pakai pengharapan. Karena saya sudah memandang muka dengan muka. Tapi yang mengikat saya dengan Kristus adalah kasih itu sendiri. Maka penyembahan saya kepada dia adalah penyembahan yang dilandasi oleh kasih itu. Maka kasih tidak pernah dimakan oleh kesementaraan. Kasih tidak lenyap oleh kesementaraan. Tapi kasih itu membawa kita menembus kekekalan. Dan di sana kita bersama-sama dengan Tuhan diikat di dalam kasih itu sendiri. Bukankah begitu dahsyat kasih itu? Betapa indah cinta itu. Betul? Ini tertawa ini saya mikirnya kemana lagi? Mikir ke Alkitab. Semuanya Alkitab. Walaupun tidak tahu ayatnya di mana. Ya, gitu ya. Jadi semua kembali kepada Alkitab. Hari ini kita belajar tentang bukti kasih Tuhan. Dia mengalahkan musuh yang tidak pernah bisa kita kalahkan. Apa itu? Setan, kuasa maut, dan juga neraka. Dia memberikan kemenangan bagi kita di tengah-tengah semua penderitaan. Kemenangan di sini bukan berarti solusi dan jalan keluar, tetapi semua penderitaan membuktikan bahwa kasihnya kepada kita tidak akan pernah pudar. Karena membawa kita semakin mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Yang ketiga, kasih itu tidak pernah lenyap oleh karena kesementaraan. Tapi kasih itu yang membawa kita untuk bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kekekalan itu sendiri. Itulah kekuatan kasih Tuhan yang begitu dahsyat buat kita. Saya mau tanya buat kita, Allah mana lagi yang kita mau cari? Kasih mana lagi yang kita mau cari? Allah mana lagi yang kita mau cari? Hanya satu Allah
yaitu di dalam Yesus Kristus yang memiliki kasih yang tidak pernah pudar dan lekang oleh waktu. Dan kasih itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Kalau saat ini engkau masih ragu dengan kasih Allah, saat ini engkau masih mencari-cari Allah yang benar, masa sekarang ini mungkin engkau masih bimbang percaya Tuhan atau tidak. Hari ini saya mau katakan, inilah kasih yang sejati buat saudara dan saya. Terima dia hari ini, lekatkan hatimu kepada dia hari ini, dan hiduplah bergantung pada dia hari ini. Karena hidupmu hari ini menentukan kasih yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, hari ini Engkau telah berbicara